kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bersama Bako Humas menggelar forum tematik dengan tema Cirata Mendunia Membangun Reputasi Global Kejar Target Net Zero Emission. Melalui kegiatan ini, Kementerian SDM bersama Bako Humas bersinergi menggaungkan isu transisi energi sebagai upaya mewujudkan target zero emission tahun 2060. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bersinergi dengan Badan Koordinasi Kehumasan gelar forum tematik Cirata Mendunia Membangun Reputasi Global Kejar Target Net Zero Emission. Saat ini pemerintah terus berupaya mengakselerasi transisi energi di Indonesia melalui berbagai program pembangunan infrastruktur energi bersih. Dalam 10 tahun terakhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sektor energi telah berhasil menurunkan emisi sebesar 127,67 juta ton CO2. Salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mengadopsi energi bersih ialah melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di kawasan Danau Waduk Cirata. Pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata menjadi etalase percepatan transisi energi dalam mendukung pencapaian menuju net zero emission pada tahun 2060. Sebagai PLTS terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia, PLTS ini mampu mengurangi emisi karbon sebesar 214.000 ton per tahun. PLTS Terapung Cirata menjadi cerminan pergeseran menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan. Oleh karenanya, untuk menuju net zero emission, masa transisi ini harus dilaksanakan program-program transisi secara optimal dengan melakukan pengurangan terhadap energi fosil yaitu batu bara secara bertahap mulai dari tahun 2035 sampai dengan 2060 kita tidak lagi menggunakan PLTU yang menggunakan energi batu bara. Oleh karenanya mulai saat ini di masa transisi kita sudah mensosialisasikan energi-energi baru apa yang bisa menggantikan energi fosil, mulai dari energi air, energi angin dan lain-lain yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Energi Baru dan Terbarukan. Melalui forum Bako Humas ini, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Hasin Gautama mengatakan, peran strategis humas pemerintah untuk menjadi katalisator pembangunan serta membumikan narasi besar program net zero emission agar mudah dipahami oleh masyarakat. Ya, peran Bako Humas sangat penting dalam mendiseminasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya net zero emission atau emisi karbon dioksida menuju nol bagi Indonesia untuk pengendalian iklim global. Dan ini tentunya partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakatlah yang menggunakan energi sehingga pengguna ini bisa mengubah atau mengkonversi yang biasanya menggunakan selain listrik. Nah, dengan upaya untuk menuju semua elektrisasi itu mengubah dari non listrik menjadi penggunaan listrik, ini masyarakat sangat diharapkan partisipasinya. Dan peran Bako Humas adalah mengamplifikasi pola-pola konsumsi masyarakat untuk bisa ikut partisipasi dalam program net zero emission. Pemirsa, dalam mengejar target net zero emission 2060, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral terus memaksimalkan program akselerasi transisi energi di Indonesia menjadi energi baru terbarukan. PLTS Terapung Cirata sebagai PLTS terbesar se-Asia Tenggara dan ketiga di dunia menjadi salah satu solusi pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan menuju energi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah terus berupaya mengakselerasi transisi energi di Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memanfaatkan energi terbarukan. Salah satu yang terus dikembangkan saat ini adalah memaksimalkan potensi perairan di Indonesia. Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian SDM Hendra Suwahyudi mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi energi air yang sangat besar dengan total potensi mencapai 89,37 gigawatt. Yang tersebar di 293 lokasi. Adapun potensi energi dengan memanfaatkan bendungan ditaksir mencapai 14.700 MW di 257 lokasi.
Wujud nyata komitmen pemerintah dalam program transisi ke energi bersih adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Tercatat sebagai PLTS terbesar se-Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia, PLTS ini dibangun di atas Waduk Cirata seluas 200 hektar yang berlokasi di 3 kabupaten, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. PLTS terapung Cirata menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan menuju energi berkelanjutan dan mampu menghasilkan listrik yang bersih dan terjangkau dengan tarif listriknya hanya mencapai 5,81 sen Amerika Serikat atau setara dengan Rp17,8 per kWh. Ya memang PLTS ini kan kalau kita lihat dari tahun ke tahun semakin kompetitif ya karena teknologi dan sudah masuk ke skala ekonomis ya. Kalau kita dulu di awal punya regulasi feed-in tarif di PLTS ini regisnya masih 25 sen US dollar per kWh. Saat ini nyatanya Cirata yang begitu besar kapasitasnya mampu 5,8 sen US dollar per kWh. Bahkan saat ini Nusantara Power juga mengembangkan kembali PLTS terapung di Karangkates 100 MW ini harganya juga 4,97 US sen per kWh. Artinya semakin tahun memang dengan adanya penguatan teknologi mencapai economies of scale ya ujungnya cost-nya akan semakin rendah. Selain itu, Kementerian SDM juga mengungkap bahwa Indonesia masih memiliki potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi sekitar 23,4 gigawatt dengan kapasitas terpasang sebesar 2,3 gigawatt sehingga Indonesia berada pada posisi kedua di dunia setelah Amerika Serikat dalam memanfaatkan panas bumi sebagai tenaga listrik. Pemirsa, kita beralih ke informasi terkait PON 21. Sebanyak 569 tenaga medis disiagakan untuk mengawal dan memberikan fasilitas kesehatan kepada para atlet, ofisial hingga pendamping dalam gelaran PON 21 Aceh Sumut 2024. Setiap venue terdiri dari 3 tim medis yang dilengkapi mobil ambulans dan staf fisioterapis. Sebanyak 569 tenaga medis Aceh disiagakan untuk mengawal dan memberikan fasilitas kesehatan kepada para atlet, ofisial hingga pendamping dalam gelaran PON 21 Aceh Sumut. Salah satu dokter yang bertugas di cabang olahraga tenis Rika Nandasari menyebutkan pada setiap venue terdiri dari 3 tim yang terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Tak hanya itu, pada setiap venue juga disiagakan staf fisioterapis dan 1 unit ambulans. Tidak hanya menangani atlet yang cedera, setiap harinya tim medis yang bertugas di berbagai venue juga memberikan pelayanan cek kesehatan untuk para atlet. Kalau di lapangan biasanya ada atlet-atlet yang cedera, biasanya ada 5 kasus sampai 7 orang gitu. Nah, kalau di ruangan sendiri yang datang ke tempat biasanya bervariasi, setiap harinya ada 8 sampai 10 orang. Itu terdiri dari atlet maupun pendampingnya. Ada juga wasit gitu. Dan tidak semuanya sakit, ada juga yang hanya mengecek kesehatan seperti mau tensi dulu sebelum main gitu. Biasanya seperti itu. Fasilitas yang disiapkan oleh tim medis di Aceh itu sebenarnya apa aja sih, Dok? Ada terdiri dari obat-obatan dan juga perlengkapan lainnya. Alhamdulillah semuanya tercukupi dan terhandle semuanya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh atlet dan para pendampingnya. Pemirsa, pertandingan cabang olahraga loncat indah di PON 21 menghadirkan juri internasional, termasuk yang pernah bertugas di Olimpiade Paris. Technical Delegate Loncat Indah Pranarta Arumbodo menyebut kehadiran juri asing bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan juri lokal. Pertandingan cabang olahraga akuatik disiplin loncat indah pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut mendapat sorotan khusus dengan menghadirkan juri internasional yang juga pernah terlibat di Olimpiade Paris. Technical Delegate Loncat Indah Pranarta Arumbodo mengatakan, loncat indah pada PON kali ini diberi dukungan oleh juri Olimpiade Paris 2024. Mereka diantaranya yakni Jeff Stabil dari Amerika Serikat, Bhumika Mayur-Vyas dari India, dan Agnes Wong dari Malaysia. Salah satu keterlibatan juri internasional ini adalah untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman mereka kepada juri lokal, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Pranata berharap bahwa kehadiran juri-juri internasional ini dapat memberikan wawasan berharga melalui pengalaman mereka di tingkat internasional. Dan kemudian kita ada technical official. Technical official kita alhamdulillah kami berhadang 4 juri dari luar. 2 diantaranya adalah juri dari Olimpik. Ya, karena saya kemarin juga Olimpik, itu adalah rekan-rekan saya. Jadi saya minta untuk membantu, alhamdulillah mereka mau bantu. Dan kemudian 2 diantaranya adalah juri Asian Games. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.